Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Lukman Soleh Eskom dalam segmen Belajar Algoritma. Baik, gimana kabarnya untuk hari ini? Siap untuk belajar? Baik. Oke ya, untuk hari ini kita akan belajar tentang algoritma pemrograman dasar. Untuk materi algoritma pemrograman dasar ini diberikan untuk tingkat SMK untuk kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak, yang mana sebuah materi algoritma mungkin menjadi sebuah momok bagi siapapun yang ingin belajar pemrograman. Tapi untuk segmen kali ini saya berusaha untuk menyajikan materi algoritma pemrograman dasar ini dengan baik. Baik, tujuan untuk kita belajar algoritma adalah tentunya siswa diharapkan mampu menjelaskan bagaimana membuat sebuah algoritma, yang mana algoritma itu tujuannya untuk memecahkan sebuah masalah. Baik, tentunya kita harus melihat ke belakang apa itu algoritma. Untuk sejarah algoritma ditemukan oleh Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi, yang mana dia seorang ilmuwan Islam yang dia sebelumnya mempunyai beberapa karya. Yang pertama adalah mungkin dari ilmu matematika, kemudian astronomi, astrologi, geografi, dan kemudian ilmuwan yang lain bersepakat bahwasanya Al-Khwarizmi juga termasuk penemu dari algoritma. Baik, kita sekarang masuk ke apa itu algoritma. Ya, tentunya kalian tahu bahwa setiap manusia hidup pasti punya masalah. Ya, oke, sebelum kita masuk ke tentang algoritma, baik, coba kalian bandingkan sebuah pernyataan A dan sebuah pernyataan B. Mana yang termasuk sebuah algoritma? Oke, baik ya. Untuk kali ini kita akan mencoba membahas di pernyataan sebelah kiri. Ya, seorang ibu berbelanja di mall, dia melewati beberapa toko, baik toko perhiasan, toko baju, toko sepatu, dan toko tas. Ketika itu dia iseng, belilah dia satu set perhiasan emas. Namun setelah berjalan beberapa meter, dia berjumpa dengan toko tas. Karena dia sadar kalau dirinya membutuhkan tas baru, dia akan menyesal dengan mengatakan, seandainya toko perhiasan tadi ada setelah toko tas. Kemudian untuk statement yang kedua, ada dua buah bejana, A dan B. Bejana A berisi larutan kopi, bejana B berisi larutan susu. Kemudian pertukarkan kedua isi bejana itu, sehingga A berisi larutan susu dan B berisi larutan kopi. Ingat, tidak boleh menjadi kopi susu ya. Baik, gimana? Apakah pernyataan A yang sebelah kiri itu sebuah algoritma, atau B yang sebelah kanan itu adalah algoritma? Baik, ternyata jawabannya adalah yang B. Kemudian kita akan bahas tentang solusinya. Ya, bagaimana kok bisa pernyataan B itu adalah sebuah algoritma? Tentunya ini adalah sebuah masalah, sebuah soal yang mana tentunya harus kita jawab. Solusinya yang pertama adalah tuangkan larutan dari bejana A ke dalam bejana C. Kemudian baru tuangkan larutan dari bejana B ke dalam bejana A. Selanjutnya tuangkan larutan dari bejana C ke dalam bejana B. Oke. Dan tentunya tak mungkin menjadi sebuah kopi susu. Kemudian coba kita ambil pengertian dari sebuah algoritma menurut Kamus Bahasa Indonesia. Algoritma adalah langkah atau urutan logis dalam pengambilan keputusan untuk pemecahan sebuah masalah.
tentunya setiap kita akan memecahkan sebuah masalah, tentunya kita akan merunut, kita akan berpikir, ya, kita akan berlogika. Bagaimana kita bisa memecahkan sebuah masalah itu? Tentunya kita banyak pilihan, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, dan setiap orang pasti berbeda dalam memecahkan sebuah masalah. Kemudian sebuah algoritma dibagi menjadi 3. Yang pertama dia adalah pengulangan, yang kedua adalah pemilihan, yang ketiga adalah runtunan atau sequence. Untuk yang pertama, kita coba belajar tentang algoritma pemilihan. Tentunya dalam sebuah pemilihan ini disesuaikan dengan sebuah kondisi tertentu. Pada sebuah kasus, tentunya salah satu pemecahan yang bisa kita pakai adalah dengan sebuah kata yang menggunakan if dan then. Sebuah kondisi adalah persyaratan yang dapat dinilai benar atau salah, sehingga akan memunculkan sebuah aksi yang berbeda dengan kondisi yang berbeda. Tentunya apabila kita berada di kondisi A, ya, maka aksinya aksi A, ya, seperti itu. Ada sebuah contoh. Baik, ada sebuah contoh if, ya, if Widi memperoleh juara kelas, then ayah akan membelikannya sebuah sepeda. Artinya, jika kondisinya Widi itu menjadi juara kelas, maka tentunya ayah akan membelikannya sebuah sepeda. Ini termasuk sebuah kondisi pemilihan atau section. Atau contoh yang lain, ya, if jalan Dago macet, then ambil alternatif jalan di Pati Ukur. Atau yang ketiga, if mobil merusak, then pakai saja motorku. Ya, seperti itu. Tapi tentunya kondisi seperti ini ada kelemahannya. Baik, kondisi if then. Baik, kondisi if then ini hanya ada satu pilihan aksi. Artinya sekali aksi, maka jika dia harus memenuhi kondisi terpenuhi, alias benar kondisinya. Jika terdapat aksi yang lain, tentunya kondisinya ada yang salah. Maka untuk statement untuk fungsi seperti ini belum bisa kita pakai. Kemudian ada solusi yang kedua, kita menggunakan if, then, else. Tentunya dengan menggunakan fungsi if then else, maka kita akan mendapatkan solusi yang lainnya. Ada sebuah contoh, if hari hujan, maka then pergilah dengan naik taksi. Itu kondisi pertama. Else, jika tidak, maka pergilah dengan naik motor. Artinya dengan fungsi seperti ini, maka kalian minimal bisa menyelesaikan sebuah kasus. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah fungsi pengulangan atau repetition. Baik, strukturnya adalah pertama adalah repeat, kemudian ada aksi, sebuah aksi, kemudian ada batas kondisi until, sampai berapa kali dia akan dieksekusi. Artinya dia harus berada pada kondisi tertentu. Ini ada sebuah contoh. Ada sebuah tabel data sudah berisi data nomor ID, login ID, dan password login ke mesin absensi. Carilah dalam tabel password seorang karyawan dengan nomor ID tertentu. Tentunya kasus ini
kita akan menggunakan sebuah logika. Artinya kita akan berusaha mencari password atau nomor ID karyawan tertentu. Baik, ini algoritma untuk solusinya. Yang pertama, baca nomor ID pertama dalam sebuah tabel. Kemudian kita masukkan perintah repeat. Ya, di dalam sebuah repeat, dalam sebuah pengulangan tentunya ada sebuah kondisi. Jika nomor ID yang dibaca sama dengan nomor ID yang dicari, maka tulis password karyawan yang bersangkutan. Jika kondisi ini memenuhi, artinya jika nomor ID ini ditemukan, maka dia stop, dia akan berhenti. Data itu akan keluar, akan muncul di dalam monitor. Tetapi jika data itu belum keluar alias belum ketemu, maka ada kondisi yang lainnya, yaitu else. Baca nomor ID berikutnya dalam tabel. Ketika komputer akan mencari sebuah nomor ID dan dia belum ditemukan, maka komputer akan terus mencari until sampai nomor ID yang dicari itu ditemukan seluruh isi tabel. Ya, seperti itu. Jadi tentunya ada pengulangan sampai berapa kali. Tentunya ada kondisi yang kita batasi berapa kali yang harus dieksekusi oleh sebuah komputer. Kemudian yang berikutnya adalah fungsi pengulangan for. Baik, pengulangan for ini tentunya untuk sintaknya kita menggunakan seperti ini. Ada for pencaca, kemudian kita beri batas nilai awal sampai nilai akhir. Ya, ketika kita sudah berikan kondisi nilai awal, kemudian kita batasi sampai nilai akhir, maka kemudian aksi akan dijalankan. Ketika data itu ketemu, maka otomatis program akan berhenti. Kemudian untuk pengulangan for ada dua, yaitu for menaik, artinya pengulangan ya dari pencarian data dari 1 to 10 seperti ini contohnya, artinya naik dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Ya. Kemudian dicetak, ya, contohnya di sini saya suka ke elektronik, maka otomatis dia akan mencetak 10 kalimat saya suka elektronik. Kemudian ada juga for untuk menurun dari yang paling besar ke yang kecil. Sama akan tampil saya suka ke elektronik jika menampilkan 10 kalimat. Baik, untuk berikutnya tentunya setiap kita belajar tentunya kita harus evaluasi. Coba di sini saya memberikan sebuah contoh soal, ya, contoh tugas yang mana nanti bisa kalian kirim ke email saya. Apakah soal kasus ini memakai fungsi pengulangan atau pemilihan? Baik, tugas ini bisa dikirim ke email saya, ya, bisa ditampilkan, ya. Ya, kemudian untuk selanjutnya demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.